Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang Jumat yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini. Kita dapat bertemu kembali di channel Mukhlisin TV. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang membawa manusia ini dari minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kejahilian hingga sampai kepada alam yang penuh dengan keislaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit berkenaan juga tentang kemerdekaan Islam. Jika minggu lalu kita menyampaikan tentang kemerdekaan, makna-makna kemerdekaan negara kita, maka insya Allah hari ini saya sampaikan tentang peristiwa kemerdekaan yang didapatkan oleh Islam. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, kemerdekaan Islam tidak lepas dari peristiwa Fathul Makkah. Ini peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW ketika umat Islam pada saat itu sudah berada di puncak kejayaan dan kesuksesan, maka Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan dalam arti bukanlah Rasulullah ingin menghancurkan kota Mekah, ingin membunuh orang-orang Quraisy pada saat itu, ingin menindas mereka. Tidaklah demikian. Justru kita lihat kembali sejarah dulu bagaimana orang-orang kafir Quraisy menindas, membunuh orang-orang Islam yang berada di Mekah ketika mereka baru masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW dengan membawa umat Islam 10.000 bukanlah untuk menghancurkan Mekah, bukan untuk menindas mereka. Maka inilah kemuliaan yang dicapai oleh Islam, yang ditunjukkan oleh Islam pada saat itu dalam menaklukkan kota Mekah. Maka kemerdekaan Islam pada saat itu sudah mulai nampak dan muncul ketika Rasulullah sudah menyiapkan pasukannya, dan bahkan Rasulullah dan para sahabat mengutus dan memberikan surat kepada orang-orang Mekah pada saat itu. Bahkan pimpinan Quraisy siap menerima orang-orang Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mereka tidak akan mengajak atau melaksanakan pertumpahan darah, melakukan pertumpahan darah dengan melawan Rasulullah SAW. Bahkan mereka akan takluk dan tunduk kepada Rasulullah dan Islam pada saat itu. Jadi sebenarnya jika dalam kilas politiknya mereka sudah takluk dan tunduk menghadapi umat Islam, maka yang pertama Rasulullah laksanakan sebelum terjadinya peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah itu adalah Rasulullah membuat sebuah perjanjian, yang pada saat itu perjanjian antara orang-orang Mekah juga kepada penduduk Madinah. Jadi sebenarnya perjanjian ini sudah sering dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menyatukan penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Dulu pernah Rasulullah menyatukan Muhajirin dan Ansar, maka Rasulullah juga ingin menyatukan penduduk Mekah dan Madinah. Nah, dalam sebuah perjanjian tersebut Rasulullah ketika ingin menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah membebaskan mereka. Penduduk Mekah silahkan mereka ingin bergabung dengan orang-orang Quraisy, ya. Dan penduduk Mekah jika ingin bergabung kepada Islam atau bergabung kepada Rasulullah SAW silahkan.
Inilah sebuah perjanjian yang disepakati oleh penduduk Mekah dan juga umat Islam pada saat itu. Jadi Rasulullah membebaskan mereka. Tidak ada balas dendam dalam hati umat Islam dan Rasulullah, padahal pada saat itu sebelumnya terjadi perang yang sangat besar, adalah perang Uhud. Banyak umat Islam yang meninggal dunia, harta rampasan diambil oleh mereka, tapi Rasulullah dan sahabat tidak balas dendam. Inilah yang pertama yang dicanangkan oleh Rasulullah ketika pembebasan kota Mekah. Kemudian Rasulullah sampai bersama dengan para sahabat, juga 10.000 umat Islam. Mungkin saja orang-orang kafir Quraisy terbirit-birit lari pada saat ikut-ikutan. Mungkin Rasulullah ingin menghancurkan, tapi tidak. Jemaah sekalian, Rasulullah datang menghadap pada saat itu ke Ka'bah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala. Maka inilah konsep yang tetap dipegang teguh oleh Rasul dan umat Islam. Maka hancurkan berhala-berhala. Rasulullah ingin memperbaiki, Rasulullah ingin menjauhkan mereka dari kemusyrikan, Rasulullah ingin memperbaiki akidah mereka, menjauhkan dari kekufuran. Maka Rasulullah tawarkan itu dari dahulu sampai dengan pembebasan kota Mekah. Barulah Rasulullah bisa menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ini yang ingin ditawarkan Rasulullah. Inilah produk Islam, sehingga mereka mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya Islam tetap menjunjung tinggi akidah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka misi Rasulullah ketika Fathu Makkah itu adalah Rasulullah menghancurkan berhala-berhala. Kemudian Rasulullah bertawaf, melaksanakan umrahnya, bertawaf dengan para sahabat pada saat itu. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah, dan Rasulullah menyatakan keamanan kepada orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah pada saat itu. Masih banyak orang-orang yang tidak masuk Islam. Ada Abu Sufyan yang informasinya lari sampai ke Yaman, tapi ada keturunannya, anak-anaknya masuk Islam. Kenapa mereka banyak masuk Islam? Karena melihat Rasulullah tidak balas dendam. Andaikan Rasulullah ingin membalas dendam saja kepada orang-orang penduduk Mekah atau kafir Quraisy pada saat itu, bisa ada 10.000 orang yang Islam. Tetapi tidak. Bahkan Rasulullah berpidato dan menyampaikan kepada penduduk Mekah, ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, penduduk kota Mekah, ayuhan nas, al-yawma yawmul marhamah. Hari ini, kata Rasulullah, hari kasih sayang. Tidak ada pertumpahan darah. Bahkan Rasulullah menggaransi siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang pada saat itu menjadi pimpinan kafir Quraisy, mereka aman. Rasulullah menggaransi kebebasan mereka beragama. Rasulullah menggaransi tidak akan menyakiti mereka, tidak akan membunuh mereka. Inilah Islam. Jadi selama hari ini mungkin kita melihat banyak isu-isu di media bahwa Islam radikalisme, Islam itu kekerasan. Sesungguhnya tidaklah. Bagi orang-orang yang kecillah pemahamannya, bagi orang-orang yang kurang mengajinya, bagi orang-orang yang dangkal agama Islamnya lah yang mengatakan demikian, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dengan konsep yang kita lihat dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin, ini betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu ketika penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Maka Rasulullah berpidato, karena pidato Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya itulah kepada penduduk kafir Quraisy atau penduduk Mekah pada saat itu, maka banyak yang masuk Islam, termasuk anak-anaknya Abu Sufyan, ada Ikrimah Hamidi, ada Hindun yang kita kenal dahulu ketika berperang sangat ganas melawan umat Islam. Tapi pada saat itu diluluhlantahkan dengan ketulusan hati Rasulullah, dengan kemuliaan umat Islam, dengan kerendahan hati mereka untuk tidak membalas dendam, maka berbondong-bondonglah mereka masuk dalam agama Allah. Turunlah ayat yang sangat masyhur kita kenal dalam surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah yang kita katakan bahwa sesungguhnya Islam mendeklarasikan kemerdekaannya melalui Al-Quran surah An-Nas ini, bahwa sesungguhnya iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka mereka berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, agama Islam. Maka pada saat itu memang orang-orang Quraisy masuk dalam agama Islam, berbondong-bondonglah mereka. Maka kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan pertama kali, dan katakanlah yang benar itu telah datang dan yang batil itu telah lenyap.
Maka ini prinsip yang ditegakkan di dalam Islam, bahwa sesungguhnya yang batil itu sudah tiada di kota Mekah dan kebaikan itu telah nampak dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini juga kita dapat menikmati bagaimana kita bisa berhaji, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrohnya ke kota Mekah. Sudah aman 1400 tahun yang lalu, bahwa perjuangan Rasulullah SAW dan umat Islam untuk menyingkirkan berhala-berhala dan menegakkan kalimat tauhid. Ini kemerdekaan umat Islam, bahwa sesungguhnya tidak ada kekerasan, tidak ada pertumpahan darah sedikit pun untuk menaklukkan orang-orang Quraisy pada saat itu, sehingga tegaknya kalimat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.